Boleh mengkritik, boleh. Media massa fungsinya menurut Harold de Laswell ada 4 fungsi media massa. Apa itu? Pertama, fungsi informatif, memberikan informasi. Apa itu informasi? Pengetahuan baru tentang sesuatu. Beda informasi, beda berita. Sayangnya banyak anak-anak kita di lapangan, jurnalis, kalau yang di sini saya tahu semua orang hebat. Tapi yang pegang ini pena yang di lapangan, dia tidak bisa bedakan mana berita, mana informasi. Kenapa? Karena dia menjadi jurnalis tidak berlatarkan ilmu pengetahuan tentang media massa. Coba kalau kita mau profesional, periksa anggota pers kita. Mana alumni jurnalis, mana alumni broadcasting, mana alumni komunikasi. Sepertinya lebih banyak kalau di Sulawesi Selatan, lebih banyak saya lihat alumni teknik. 1. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lalu kalau berita dibiarkan, memang dalam jurnalistik, objektivitas berita, ada yang disebut berita berimbang. Hak jawab kalau kita di dalam undang-undang pers. Memang ada hak jawab, tapi yang namanya berita sekali lepas sudah tidak semua baca balasan berita berimbang hak jawab itu. Apa resikonya menyebarkan berita itu kalau bohong? Ini kalau benar tadi Pak sudah dapat hukuman. Kalau benar dilarang oleh Nabi. Kalau benar sekalipun jangan kau sebarkan kalau itu mengandung kemudaratan. Itu perintah agama. Yang kedua, bagaimana pula kalau itu salah? Dengar kisahnya Abu Nawas. Suatu ketika Abu Nawas difitnah. Abu Nawas mencuri sesuatu dan dia disimpan di rumahnya. Datanglah Satpol PP. Tidak usah polisi, Satpol PP. Menggerebek rumahnya Abu Nawas. Ternyata cari-cari barang bukti, tidak ada barang bukti. Akhirnya Abu Nawas katakan, kau tengok toh, apa yang dituduhkan itu tidak betul. Akhirnya dibulilah si penyebar fitnah, dimusuhi satu kampung. Datanglah dia minta maaf kepada Abu Nawas yang menyebarkan berita bohong. Abu Nawas, maafkan saya. Apa kata Abu Nawas? Oke, baik, saya maafkan kamu dengan syarat kamu bawa bantal ke tengah lapangan kota. Kemudian kau ikut sama saya. Ikutlah si penyebar berita kepada Abu Nawas sampai di tengah lapangan kota. Kata Abu Nawas, syaratnya kalau kau mau saya maafkan, belah itu bantalmu. Dia belah itu bantal. Datang angin bertiup, terbanglah apa isi bantal ini? Bulu-bulu angsa berterbangan. Kata Abu Nawas, kalau kau mau saya maafkan, tangkap itu yang terbang. Dia tangkap 1, tangkap 2, tangkap 3, tangkap 10. Ternyata apa yang terjadi? Banyak yang dia tangkap. Lebih banyak lagi yang tidak tertangkap. Kata Abu Nawas, saya maafkan kamu. Itulah tadi yang kau tangkap, bulu angsa. Tapi yang berterbangan kau tidak tangkap, itulah opini yang tercipta di masyarakat yang terlanjur percaya saya pencuri. Nah, kalau ini terjadi, percaya bagi orang beriman, Anda akan kena hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut di akhirat kelak? Yang pailit di akhirat kelak? Kata sahabat, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Nggak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Lalu kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi katakan, jarusu wahati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat bertanya, kok bisa bangkrut? Dia akan sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Apa kata Nabi? Betul, hablu minallahnya baik. Yang kita sebut dalam fikih namanya ibadah mahdah. Hubungannya kepada Allah baik. Tapi ketika nanti dia setor amalnya, ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah difitnah itu. Dia bikinkan saya berita bohong gara-gara pilkada. Beda pilihan saya. Dia bikinkan saya berita bohong. Padahal saya sudah jual sawah, saya sudah jual rumah untuk menang. Gara-gara fitnahnya melalui medianya, saya hancur. Saya minta keadilan.
Allah katakan, ambil sholatnya. Habis sholatnya 20 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya dipecat. Yang tadinya Kapolda menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya. Habis semua amalnya Pak, masih ada yang datang. Saya juga pernah disakiti. Katanya mobilku hasil korupsi. Dia lihat jabatan saya, memang gaji saya 15 juta. Tapi dia tidak tahu bahwa ada warisan orang tua saya, sudah jual sawahku di kampung. Gara-gara fitnahnya, saya dibenci satu negara. Itu gara-gara kelakuannya tuh. Lalu dia berkata, Tuhan bagaimana lagi? Nah habis mini amalku. Dek nagaga malakku panggil. Tidak ada mi amalku ini Tuhan. Apa kata Allah? Tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Silahkan kau ambil dosanya orang yang pernah kau fitnah. Jadi bapak-bapak polisi kalau difitnah sama wartawan, santai Pak. Kenapa? Nanti ada saatnya bapak ambil amalnya. Tapi biasanya tidak ada asap kalau tidak ada api. Makanya tugas jurnalis mengedepankan jurnalisme investigasi.